Sultan Bone yang menjabat pada tahun 1672 hingga 1696. Saat masih berkedudukan sebagai pangeran, ia memimpin kerajaannya meraih kemerdekaan dari Kesultanan Goa pada tahun 1666. Ia kemudian mendukung perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC dalam Perang Makassar pada tahun 1666 hingga 1669 melawan Kesultanan Goa di daerah asalnya Sulawesi Selatan. Setelah kekalahan Goa, ia menjadi Raja Bone dan pria paling kuat di Sulawesi Selatan. Arung Palaka pula yang menjadikan suku Bugis sebagai kekuatan maritim besar yang bekerja sama dengan Belanda dan mendominasi kawasan tersebut selama hampir seabad lamanya. Beliau juga memiliki gelar Laten Ritata to Unru Tori Sompai Peta Malampe Egem Makna Daeng Seran to Apatunru Paduka Sultan Sa'aduddin. Beliau lahir dari pasangan Lapat Tobune Arung Tanah Tengah dan istrinya Wetan Risuwi Datuk Mario Riwawo, anak dari Laten Rirua Paduka Sri Sultan Adam Arumpone. Sebagai seorang anak, ia dikenal sebagai Laten Ritata atau dia yang tidak dapat dipukul. Dalam pertempuran Pasempe 1644, Bone dikalahkan oleh Kesultanan Goa dan keluarganya menjadi sandera yang tinggal di Goa. Keluarga itu akhirnya melayani di bawah Ketua Menteri atau Tumak Bicara Butta Goa, Karaim Patingal Loang, yang menyukai Arung Palaka dan memberinya pendidikan yang layak sebagai seorang pangeran. Setelah kekalahan Bone oleh Kesultanan Goa, para tawanan perang dibagi-bagi kepada Batesa Lapange Rigoa, Lapoto Bune, istrinya Wetan Risui dan anaknya Laten Ritata to Unru diambil oleh Karenge di Goa. Mereka ditempatkan di salah sae atau istana Goa dan ditunjukkan sebidang tanah untuk digarap dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika Laten Ritata to Unru baru berusia 11 tahun, Bone yang dibawa kepemimpinan Laten Rirua diserang dan dikalahkan oleh Goa. Orang tuanya Lapoto Bune ditangkap dan ditawan bersama Arumpone Laten Rirua serta beberapa anak bangsawan Bone lainnya oleh Karaenge Rigoa dalam peristiwa yang disebut Beta Pasempe atau kekalahan di Pasempe. Karena Laten Ritata to Unru dianggap masih anak-anak, maka to Unru selalu diikutkan oleh Karaenge Rigoa apabila bepergian. Ia biasanya ditugasi untuk membawa tombak atau sebagai pakalawing epu atau pembawa perlengkapan yang diperlukan oleh Karaenge Rigoa dalam perjalanan itu. Sejak itu Laten Ritata dikenal banyak kalangan termasuk para anggota Batesa Lapange Rigoa. Laten Ritata to Unru memiliki sifat-sifat yang baik, jujur dan cerdas. Oleh karena itu Laten Ritata to Unru diambil oleh Karaeng Patingal Loang untuk diajari tentang adat istiadat Mangkasa atau Goa. Setelah Karaeng Patingal Loang meninggal dunia, maka yang menggantikannya adalah saudaranya yang bernama Karaeng Karunrung. Karaeng Karunrung inilah yang meminta kepada Tobala Jenang Bone untuk dikirimi sebanyak 10.000 orang Bone yang akan dipekerjakan sebagai penggali parit dan pembuat benteng. Jumlah tersebut tidak bisa dikurangi, diganti atau dibayar. Walaupun seseorang yang telah ditunjuk itu ada yang bisa menggantikannya atau mampu untuk membayarnya, namun oleh Karaeng Karunrung tidak membenarkannya. Ketika orang Bone yang jumlahnya 10.000 itu tiba, langsung dipekerjakan sebagai penggali parit dan pembuat benteng. Tiap-tiap 10 orang diawasi oleh seorang mandor dari orang Goa sendiri. Mereka dipekerjakan mulai pagi sampai malam dan hanya diberi kesempatan istirahat pada waktu makan. Makanannya tidak ditanggung oleh Karaeng Karunrung, tetapi harus dibawa sendiri dari Bone. Suatu ketika Karaenge Rigoa akan memperingati ulang tahunnya, maka diadakanlah perburuan rusa di Tallo. Seluruh rakyat diharuskan mengikuti perburuan tersebut. Laten Ritata yang biasa membawakan tombak Karaenge kebetulan tidak ikut. Oleh karena itu orang tuanya Lapoto Bune lah yang ditunjuk oleh Karaenge Rigoa untuk membawakan tombaknya. Sesampainya Karaenge Rigoa pada lokasi perburuan rusa di Tallo, kebetulan ada 2 orang pekerja parit yang melarikan diri dan bersembunyi di hutan. Kedua orang tersebut akhirnya tertangkap oleh pemburu dan dihadapkan kepada Karaeng Karunrung. Keduanya disiksa, dipukuli sampai meninggal dunia. Lapoto Bune, orang tua Laten Ritata, sangat prihatin menyaksikan penyiksaan itu, sehingga tidak dapat menahan perasaannya. Terjadilah perlawanan pada saat itu dan orang tua Laten Ritata yaitu Lapoto Bune terbunuh. Karena memiliki ilmu kebal terhadap senjata tajam, maka nantilah dia meninggal dunia setelah dimasukkan dalam lesung dan ditumbuk dengan alu. Sejak kejadian itu Laten Ritata tidak bisa lagi tidur.
Setiap saat ia selalu berdoa kepada Dewata Sewae agar diberi jalan yang lapang untuk kembali menegakkan kebesaran Tanah Bone. Pada 1660, Bone bangkit memberontak melawan Goa dan Arumpalaka menjadi salah satu pemimpinnya bersama dengan Bupati Bone, Tobala, yang ditunjuk Goa. Pada Agustus 1660, pasukan di bawah komando Palaka bertambah menjadi 10.000 orang. Pemberontakan akhirnya ditumpas dan Palaka meninggalkan Sulawesi Selatan. Pada 1663 ia menetap di Batavia yang berada di bawah kendali perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC. Arumpalaka adalah seorang jagoan yang ditakuti di seantero Batavia. Lelaki gagah berambut panjang dan matanya menyala-nyala ini memiliki nama yang menggetarkan seluruh jagoan dan pendekar di Batavia pada waktu itu. Keperkasaan seakan dititahkan untuk selalu bersemayam bersamanya. Pria Bugis Bone dengan badik yang sanggup memburai usus ini sudah malang melintang di Batavia sejak tahun 1660-an ketika ia bersama pengikutnya melarikan diri dari cengkeraman dan keperkasaan Sultan Hasanuddin. Selanjutnya ia bersekutu dengan VOC dalam Perang Makassar melawan Sultan Hasanuddin dari Goa. Partisipasi Palaka adalah bagian penting dari rencana VOC. Kedatangannya mendorong orang-orang Bugis dari Bone dan Sopeng bangkit dalam pemberontakan melawan Goa. Perang berakhir dengan kemenangan pasukan VOC dengan sekutunya yaitu pasukan Arumpalaka dari Tanah Bugis. Nama Arumpalaka terdapat pada sebuah arsip nasional Republik Indonesia berisikan data sejarah tentang Batavia pada masa silam dengan sejarah yang kelam. Berbagai referensi itu menyimpan sekelumit kisah tentang pria yang patungnya dipahat dan berdiri gagah di tengah kota Watampone. Arumpalaka adalah potret keterasingan dan menyimpan makna semangat yang menggebu-gebu untuk penaklukan. Ia telah terasing dari bangsanya, suku Bugis Bone yang kebebasannya terpasung. Namun ia bebas sebebas merpati yang melesat dan meninggalkan jejak di Batavia. Ia sang penakluk yang terasing dari bangsanya, malang melintang di kota sebesar Batavia. Keperkasaannya kian membuncah tatkala ia membangun persekutuan yang menakutkan bersama dua tokoh terasing lainnya, yaitu pria Belanda bernama Cornelis Jensen Spelman dan seorang Ambon yang juga perkasa bernama Kapiten Jonker. Ketika membangun persekutuan rahasia dan memegang kendali atas VOC pada masanya, termasuk monopoli perdagangan emas dan hasil bumi, ketiga tokoh ini adalah horor bagi jagoan pada masa itu. Spelman adalah petinggi VOC yang jauh dari pergaulan VOC. Dia tersisih dari pergaulan karena terbukti terlibat dalam sebuah perdagangan gelap saat masih menjabat sebagai gubernur VOC di Coromandel tahun 1665. Sedangkan Arumpalaka sendiri adalah Pangeran Bone yang hidup terjajah dan dalam tawanan kerajaan Goa. Ia memberontak dan bersama pengikutnya melarikan diri ke Batavia. VOC menyambutnya dengan baik dan memberikan daerah di pinggiran Kali Angke, hingga serdadu Bone ini disebut To Angke atau orang Angke. Sedang Kapiten Jonker adalah seorang panglima yang berasal dari Pulau Manipa, Ambon. Dia punya banyak pengikut setia, tetapi tidak pernah menguasai satu daerah di mana orang mengakuinya sebagai daulat. Akhirnya dia bergabung dengan VOC di Batavia. Rumah dan tanah luas di daerah Marunda dekat Cilincing diberikan VOC kepadanya. Baik Spelman, Arumpalaka dan Kapiten Jonker sama-sama berangkat dari hal yang sama, yaitu keterasingan. Ketiganya punya sejarah penaklukan yang membuat nama mereka menjadi legenda. Spelman menjadi legenda karena berhasil membuat Sultan Hasanuddin bertekuk lutut di Makassar dalam sebuah perlawanan paling dahsyat dalam sejarah peperangan yang pernah dialami VOC. Tentunya berkat bantuan dari pasukan Arumpalaka. Spelman berhasil menghancurkan benteng Sombaopu setelah terjadinya perjanjian Bongaya yang menjadi momok bagi VOC serta rintangan atau barikade untuk menguasai Indonesia Timur, khususnya jalur rempah-rempah Maluku pada tanggal 18 November 1667. Arumpalaka juga sangat populer karena telah berhasil menaklukkan Sumatera dan membumi hanguskan perlawanan rakyat Minangkabau terhadap VOC. Arumpalaka menyimpan dua sisi diametral. Di satu sisi hendak membebaskan Bone, tetapi di sisi lain justru menaklukkan daerah lain di Nusantara. Kisahnya berawal pada tahun 1662, dibuat perjanjian antara VOC dengan pemimpin Minangkabau di Padang. Perjanjian yang kemudian disebut Perjanjian Painan ini bertujuan untuk memonopoli dagang di pesisir Sumatera, termasuk monopoli emas Salido. Sayang rakyat Minang ngamuk pada tahun 1666 dan menewaskan perwakilan VOC di Padang
bernama Jacob Grice. Arung Palaka kemudian dikirim ke Minangkabau dalam ekspedisi yang dinamakan ekspedisi First Bread. Bersama pasukan Bone, ia berhasil meredam dan mematikan perlawanan rakyat Minangkabau hingga menaklukkan seluruh pantai barat Sumatera, termasuk memutus hubungan Minangkabau dengan Aceh. Kekuasaan VOC diperluas hingga Ulakan di Pariaman. Di tempat inilah Arung Palaka diangkat sebagai Raja Ulakan. Sedang Kapiten Jongker punya reputasi menangkap Trunojoyo dan diserahkan pada pegawai keturunan VOC keturunan Skotlandia Jacob Cowper. Tiga tokoh ini yaitu Spelman, Arung Palaka, dan Kapiten Jongker telah menaklukkan Nusantara di barat, tengah, dan timur. Mereka punya andil besar untuk mengantarkan VOC pada puncak kejayaannya pada masa Gubernur Jenderal Johan Maetsuyker. Tidak heran kalau ketiga tokoh ini menjadi tulang punggung kekuatan VOC pada masa itu. Maetsuyker tidak berani menolak permintaan ketiganya sebab mereka punya bala tentara yang sangat besar. Di luar ketiganya, ia hanya mengandalkan serdadu bayaran multibangsa dengan loyalitas yang rendah. Akibat kekuasaan yang besar serta penguasaan monopoli emas ini, Spelman berhasil menjadi Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1681. Sayangnya, kisah menakjubkan dari tiga jagoan Batavia ini harus berakhir dalam waktu yang tidak lama. Musuh Spelman yaitu perwira asal Prancis bernama Isaac de Corneille de Saint-Martin langsung bergerak. Komandan perang yang memenangkan peperangan di Cochin, Colombo, Ternate, Buton, Jawa Timur, dan Jawa Barat ini berhasil mengungkap semua korupsi dan keculasan Spelman hingga akhirnya Spelman disingkirkan dari posisi Gubernur Jenderal. Isaac juga berhasil mempengaruhi Gubernur Jenderal Campius untuk menyingkirkan Kapiten Jongker. Wilayah kekuasaan pria Ambon ini di Pajongkeran Marunda dikepung, kemudian diserang. Kapiten Jongker tewas terbunuh dalam penyerbuan itu. Kepalanya dipancung dan dipertontonkan. Pengikutnya dibunuh dan keluarganya diasingkan di Kolombo dan Afrika. Saat Arung Palaka menggantikan ibunya sebagai Datuk Mario Riwawo ke-15 dan mendapat gelar Arung Palaka sebagai hadiah membebaskan rakyatnya dari penjajahan Makassar, diakuilah oleh Belanda sebagai Arung Patiru, Paletek, dan Palaka di Bone, dan Datuk Mario Riwawo di Sopeng, Bantaeng, dan Bontoala pada 1670. Menyatakan penurunan paksa tahta paman kandungnya pada 1672 dan dimahkotai sebagai Sultan Bone dengan gelar Paduka Sri Sultan Sa'aduddin pada 3 November 1672. Dalam buku warisan Arung Palaka yang ditulis oleh Andaya, dia mencoba mencari akar sebab kenapa Arung Palaka rela bersekutu dengan VOC seraya memerangi saudaranya sendiri di Kerajaan Goa yang sedang jaya-jayanya sebagai salah satu kerajaan terkuat dan terbesar di Nusantara pada abad ke-17. Jawaban dari persoalan ini menurut Andaya kurang tepat jika dicari dalam kerangka persaingan ekonomi di wilayah bagian barat laut Nusantara antara Kerajaan Goa dan VOC yang memuncak pada Perang Makassar pada tahun 1666 hingga 1669. Sebagaimana diyakini para sarjana lokal dan mancanegara, alasan pokok Arung Palaka bukanlah ekonomis politis, tetapi pangadereng yang meliputi siri atau harga diri atau kehormatan dan rasa malu, serta pace atau perasaan sakit dan pedih atas penderitaan saudara sebangsanya, dan sara atau kepercayaan bahwa seseorang dapat memperbaiki atau memperjelek peruntungannya dalam hidup ini melalui tindakan orang itu sendiri. Tanpa memahami ketiga ciri kultural yang memegang peranan sangat penting dalam sejarah Sulawesi Selatan saat itu, akan keruh selamanya menilai Arung Palaka. Lagi pula Andaya percaya diktum sejarawan J.C. Van Leur bahwa masa lalu tidak ditulis untuk dinilai dengan nilai masa kini, dan oleh karena itu siri, pace, dan sara adalah bahan yang lebih baik dan adil dipakai untuk menilai dan mengevaluasi kejadian penting pada abad itu ketimbang standar masa kini. Demikianlah dia memasuki dan memberi sumbangan penting dalam polemik yang sampai kini masih berkembang di antara masyarakat Sulawesi Selatan tentang Arung Palaka yang tokoh sejati, pahlawan tulen, bukan pengkhianat dan penindas. Berlatar belakang seperti itu, Andaya memulai riwayat tokohnya dengan membahas sejumlah ciri tertentu budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang dikaitkannya dengan keadaan historis pada abad itu, terutama perkembangan Islam dan perdagangan internasional yang memuncak menjadi ketegangan antara Goa, Bone, dan VOC yang hadir di sana sejak tahun 1601. Ketegangan yang dia perlihatkan dengan rinci menjadi latar kelahiran serta mengisi pikiran masa kanak dan muda Arung Palaka. Akhirnya dalam tulisan Andaya menyimpulkan Arung Palaka adalah tokoh yang diberkati visi dan kepiawaian politik yang kuat, sehingga mampu menggunakan pengaruhnya dengan efektif terhadap negara lokal.
bahkan membuat pemerintah pusat VOC di Batavia bergantung dan rela mengabaikan suara wakilnya di Fort Rotterdam agar membelenggu Arung Palaka yang memaksa mereka semua berbagi mimpinya akan Sulawesi Selatan bersatu. Mimpi Arung Palaka yang dalam 30 tahun kekuasaannya berhasil diwujudkan, tetapi sekaligus membuat banyak pangeran dan pengikutnya yang tak setuju dikarenakan politik yang dilakukannya, sehingga mengakibatkan pangeran dan pengikutnya lari dan mencari rumah di tanah seberang, sehingga mewarnai sejarah daerah tujuan itu. Inilah yang menurut Andaya sebagai warisan Arung Palaka, tidak hanya bagi Sulawesi Selatan tetapi juga bagi Nusantara. Selain pribadinya sebagai pemimpin yang sadar, paham, teguh, memegang serta menjalankan tradisi sebagaimana tersebut dalam amanat leluhur yang tertulis maupun tak tertulis. Setelah kemenangan melawan Goa, Palaka menjadi orang paling kuat di Sulawesi Selatan sampai kematiannya pada 1696. Ia dan VOC mengatur pembagian kekuasaan dengan Palaka mendominasi urusan internal dan VOC mendominasi urusan eksternal. Selama masa pemerintahannya, ia mengabaikan sistem pemerintahan konsultatif yang sudah ada sebelumnya dan malah memerintah dengan pemerintahan otoriter yang didukung oleh para pejuang yang setia kepadanya. Ia memimpin serangkaian kampanye untuk memastikan dominasinya di Sulawesi Selatan. Nilainya sebagai sekutu militer dan ikatan pribadinya dengan Spelman yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal VOC memastikan dukungan lanjutan dari VOC. Kekalahan Goa dan pemerintahan Palaka VOC berikutnya mendorong keluarnya orang dari Sulawesi Selatan. Khususnya beberapa dari pengungsi ini menetap di Jawa dan bergabung dengan Pangeran Madura, Trunajaya dalam pemberontakan Trunajaya melawan Kesultanan Mataram. Pemberontakan hampir menyebabkan keruntuhan Mataram sampai VOC turun tangan atas nama Mataram. Arung Palaka membantu sekutu VOC-nya dan memimpin pasukan Bugis dalam menekan pemberontakan. Ketika rakyat Bugis memperoleh kembali harga diri mereka dan dengan demikian juga menghapus beban menanggung siri. Selanjutnya pada tahun 1672 Arung Palaka dinobatkan sebagai Sultan Bone. Impiannya menjadi kenyataan. Ia memang hanya menuntut haknya kembali sebagai pewaris tahta Bone, sekaligus membebaskan rakyatnya dari penguasaan Goa dan membalaskan dendamnya, meskipun dengan cara yang tidak biasa memuaskan semua pihak. Buku-buku sejarah yang beredar selama ini lebih cenderung menempatkan Arung Palaka selaku sosok pengkhianat dan sebaliknya, Sultan Hasanuddin sang Sultan Goa selalu diidentikan sebagai pahlawan. Namun bagi sebagian masyarakat Bone meyakini bahwa Arung Palaka adalah orang yang paling berjasa dan bukan tanpa alasan dibuatnya patung Arung Palaka yang berdiri gagah di Wat Tampone, ibu kota Bone. Hingga kini jalan hidupnya masih menyisakan pro kontra antara pahlawan atau pengkhianat. Nah pemirsa Sebarin, itulah tadi sejarah tentang Arung Palaka. Untuk terus menyaksikan video-video menarik dari kami, jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk komen, like, dan share ke friendlist kalian. Terima kasih sudah menonton.